Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2501, Gerakan Politik. Saat kepala Fredis menyentuh tanah, penonton hampir terdiam. Puluhan orang yang menunggu untuk melihat darah dan aksi membuka mulut mereka tanpa tahu harus berkata apa. Banyak yang sudah tahu tentang kekuatan Kendrick yang mengagumkan. Namun, karena pewaris muda Minos belum menunjukkan potensi penuhnya dalam satu tantangan sebelumnya, sebagian besar anggota guild, baik anggota internal maupun eksternal guild, tidak menyadari kemampuannya. Minos berdiri dari tempat duduknya di samping Sender dan merapikan pakaiannya, senyum puas tersungging di wajahnya saat ia menikmati melihat sopan santun putranya. Itu adalah pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Dia tidak berlebihan dalam menunjukkan keahliannya, tetapi dia juga tidak menganggapnya enteng, memberi kesempatan kepada musuh. Puji Sender. Ya, dia menunjukkannya secukupnya untuk membuat para penonton merasakan misteri kedalaman kekuatannya. Viko mengikuti Minos dan Sender, sementara Kendrick melihat ke arah mereka. Saudara-saudara perempuannya dan ibunya bangkit dari tempat duduk mereka, bersiap untuk pergi beberapa saat setelah tiba di arena. Abby memandang ke arah beberapa pengamat dari golongan Jade Chainsaw, dengan ekspresi menantang di wajahnya. Bersamaan dengan ejekan rekan-rekan Minos, para anggota Jade Chainsaw menunjukkan ekspresi yang dalam di wajah mereka. Beberapa orang mengekspresikan kemarahan mereka dengan berdiri sebelum wasit mengakhiri acara. Bersamaan dengan ejekan rekan-rekan Minos, para anggota Jade Chainsaw menunjukkan ekspresi yang dalam di wajah mereka. Beberapa orang mengekspresikan kemarahan mereka dengan berdiri sebelum wasit mengakhiri acara. Cih, tidak ada gunanya. Salah satu dari mereka berbalik dan pergi. Manusia sialan, kalian akan membayarnya. Wasit mengumumkan hasil di babak pertama, memberikan kemenangan kepada Kendrick, tetapi juga hadiahnya sebagai pemenang, warisan Fredis. Dengan itu, orang-orang biasa akhirnya tergerak, menghilangkan keterkejutan awal mereka dan meneriakkan nama Kendrick dan betapa istimewanya dia. Bajingan-bajingan itu, mereka ada di pihak yang menang dan tidak ada yang penting lagi, kata seorang pria dari Jade Chainsaw saat dia menuruni tangga arena dan pergi bersama 3 rekannya. Mereka hanya orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Fokusnya sekarang berbeda. Minos Stuart dan kelompoknya sedang mencari sekutu. Mereka telah menyadari posisi kita dan siap untuk bertarung, kata salah satu pria itu, mengabaikan masa di arena untuk fokus pada apa yang paling penting. Kendrick mungkin sama berbakatnya dengan ayahnya. Dia sedikit lebih lemah, tetapi perbedaannya tidak terlihat. Bahkan jika kita berurusan dengan Minos, kita tetap harus berurusan dengan anak ini pada akhirnya. Jika tidak, kita akan berakhir dalam situasi yang sama seperti sekarang. Tetapi berurusan dengan Kendrick mungkin lebih sulit daripada berurusan dengan Minos. Anak itu hanyalah anggota eksternal. Dia tidak mungkin meninggalkan guild dalam beberapa tahun ke depan, kata orang yang paling skeptis di antara mereka, pengamat dari faksi Minos. Saya tidak yakin. Dia tidak ragu mengikuti ujian untuk menjadi prajurit. Saya pikir dia akan menjadi perwira muda begitu dia mendapat kesempatan. Orang pertama yang berbicara sedikit lebih tenang dan memikirkan keadaannya. Sambil menyipitkan matanya, dia berkata sambil tersenyum di sudut matanya. Jika kita memberinya kesempatan, dia akan menjadi anggota internal dan mulai melakukan misi di luar markas besar guild. Begitukah? Itu akan menarik. Mari kita bahas dengan pemimpin faksi. Hal yang benar untuk kita lakukan adalah tidak menghalangi pertumbuhan 8 rekan pemula Minos. Lebih baik membiarkan mereka tumbuh ke posisi di guild tanpa meningkatkan kultivasi mereka. Kita akan menghadapi mereka semua saat mereka menjalankan misi di luar markas. Kemudian, Minos bertemu dengan semua rekannya untuk membahas misi Magma Barrens dan apa yang harus diharapkan kelompok itu dalam waktu dekat. Pengirim sudah memiliki daftar nama musuh yang harus dihindari dan, jika memungkinkan, dihilangkan. Daftarnya tidak pendek. Dengan 45 nama, hampir semuanya adalah penguasa antara level 111 dan 114. Berurusan dengan mereka semua tidak akan mudah atau cepat. Sama seperti musuh yang menghadapi masalah besar karena tidak dapat bertindak langsung di dalam markas. Kelompok Minos tidak dapat melakukan hal yang sama bahkan jika mereka mau. Untuk saat ini, hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah menghindari kontak tertentu, mengawasi 45 nama tersebut dan kroninya, serta mempersiapkan diri untuk masa depan. Cepat atau lambat, dalam misi di luar markas, mereka akan menghadapi masalah ini. Untuk saat ini, mereka akan fokus pada peningkatan posisi mereka di dalam guild dan mendapatkan sekutu. Mungkin dengan begitu mereka dapat menghindari beberapa konfrontasi dan bersiap menghadapi pertempuran yang pasti akan mereka hadapi. 7 hari setelah Minos dan stafnya kembali dari Magma Barrens, pengirim baru saja menerima kabar tentang upaya kelompok itu terhadap raksasa Wolfar dan Klexfog. Dia bergegas dari kantor pos serikat ke gua faksi dan memasuki tempat yang penuh dengan peti mati dan artefak yang kuat. Tuan,
Wolfar dan Klexfok telah setuju untuk bergabung dengan kelompok itu. Mereka akan meninggalkan The Blue Field dalam beberapa hari dan kembali ke markas. Pria level 113 itu berkata sambil menyapa Minos, yang baru saja akan menyelesaikan masalah dengan dua alien dari kelompoknya. Oh, kapan mereka akan tiba? Aku bermaksud berangkat untuk misi berikutnya segera setelah mereka bergabung dengan kita, kata Minos dengan penuh minat. Bersemangat untuk menyelesaikan masalah dengan jenderal level 114. Ia tidak akan dapat menyelesaikan misinya dengan lancar sampai ia berhadapan dengan musuh seperti itu. Meskipun hal ini saja mungkin tidak akan menyelesaikan kesulitan kelompoknya di guild, ia ingin menghadapinya secepat mungkin. Selama ia mampu bertahan hidup di level 114 general, ia akan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya yang lain dan terus berkembang dalam guild bersama orang-orangnya. Musuh-musuh lain yang pasti akan mengganggunya nanti akan sulit dihadapi, tetapi tidak akan mudah bagi mereka untuk melenyapkannya juga. Lebih memilih pertikaian politik daripada ancaman kematian yang terus-menerus, Minos jelas berharap kedua raksasa ini bergabung dengannya. Sebulan atau lebih. Baiklah, kau harus bersiap untuk berangkat bersamaku dan para raksasa dalam waktu kurang dari sebulan. Saat itulah aku akan berangkat untuk misi hukuman keempatku, yang kedua di luar markas. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2502, Musuh dari Musuhku. Sebulan lagi berlalu bagi kelompok Minos. Sementara kelompoknya menunggu Wolfar dan Klexfok tiba di markas besar serikat, para anggota faksi mereka bekerja keras di berbagai medan perang politik yang dilancarkan oleh banyak kelompok Arman. Kendrick, saudara perempuannya, dan Grisdy kini berada di sebuah ruangan yang remang-remang dan didekorasi dengan elegan di sebuah restoran di luar kota. Udara dipenuhi aroma rempah-rempah eksotis, tetapi Kendrick mengabaikan minuman di atas meja dan menghadapi dua alien yang meminta bertemu mereka sore itu. Apa yang kau inginkan? Tanya Kendrick, suaranya tenang namun matanya menyiratkan sedikit kecurigaan. Pria dan wanita di depan mereka bukanlah orang biasa. Sebagai kultivator yang lebih kuat dari mereka dan berpangkat lebih tinggi. Mereka adalah orang-orang yang menurut Kendrick dan rekan-rekannya terlibat dalam pertikaian suksesi di area internal serikat. Kau seperti ayahmu, haha. Tapi tidak apa-apa, itu lebih baik. Suara wanita itu lembut, senyumnya penuh perhitungan. Dia pernah berbisnis dengan Minos di masa lalu, dan ada sedikit nostalgia di matanya. Pria di sebelahnya, alien level 111, mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku tidak akan berpura-pura bahwa kita sekutumu, prajurit Kendrick. Namun, itu tidak menghentikan kita untuk bekerja sama untuk sementara waktu. Lily, adik perempuan Kendrick yang cerdas, menyipitkan matanya. Itukah yang kamu inginkan? Wanita level 110 itu mengangguk, tatapannya beralih ke lencana prajurit berpangkat tinggi milik Lily. Dalam 3 minggu terakhir, 3 anggota kelompokmu telah dipromosikan, dan sebentar lagi Abby akan menjadi prajurit elit. Tidakkah kau merasa aneh? Sebelumnya, kau memiliki banyak pesaing untuk menjadi prajurit biasa. Namun, tiba-tiba, pesaing itu menghilang. Holly mengepalkan tangannya. Apakah kau mengatakan bahwa musuh yang melakukan ini? Kendrick dan Grisdy saling memandang dan tidak bisa tidak melihat masalahnya, tetapi juga alasannya. Kalau dipikir-pikir, memang lebih mudah bagi faksi mereka untuk membuat kemajuan akhir-akhir ini. Ini adalah pekerjaan Jade Chainsaws, wanita itu menjelaskan. Mereka ingin membunuh seluruh kelompokmu. Jika kamu menjadi anggota internal serikat, kamu akan melakukan misi wajib di luar markas. Pria level 111 itu menyelesaikan pikirannya. Pada saat itu, kalian semua akan diserang secara brutal oleh anggota faksi mereka. Kelompok Minos belum menyadari hal ini, jadi keempat anggota faksi yang berada di sana bersama kedua orang asing ini tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi serius ketika memikirkannya. Apa saranmu? Tanya Kendrick. Hati-hati saat menjadi anggota internal, kata pria itu serius. Saya sarankan Anda memanfaatkan gerakan mereka untuk menjadi prajurit elit, tetapi berhenti di situ saja. Menjadi anggota internal serikat mungkin menawarkan peluang, tetapi juga disertai risiko yang mematikan. Dengan Minos dan yang lainnya dalam kelompokmu, kau tidak perlu menghadapi hal itu. Apa untungnya bagimu? Mata Holly berkilat curiga. Senyum wanita itu melebar. Gergaji mesin giok dan kelompok mereka adalah saingan kita. Mengganggu rencana mereka akan menguntungkan kita semua. Mereka kuat dan berbahaya. Menempatkan mereka dalam posisi sulit adalah hal terbaik bagi semua orang saat ini. Itu bukan kebohongan, tetapi juga bukan seluruh kebenaran. Biarlah bajingan-bajingan itu terus fokus padamu. Kelompokku akan bertambah besar jika kau tersingkir. Pria itu berpikir dalam hati, bermain untuk menang. Wanita itu tetap diam saat anak-anak muda itu menatapnya. Minatnya adalah membuat kedua kelompok ini fokus satu sama lain. Banyak sekali bakat di kelompok ini. Tetapi selama tidak ada satupun di antara mereka yang mencapai level tinggi tahap ke-11. Pasti ada cara bagi kita untuk menghadapi mereka bahkan jika mereka berhasil selamat dari Jade Chainsaws, pikirnya.
Sementara itu, Kendrick tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap wanita itu. Dia benar, jadi Chainsaws akan mendapatkan banyak keuntungan jika mereka dapat menghadapi kita dalam jangka pendek. Bagi musuh-musuh mereka, seperti kelompok mereka berdua, kemenangan faksi Jembei melawan kita akan menjadi hal yang buruk. Kita tidak terlalu banyak bergerak juga akan menguntungkan mereka, karena pengaruh ayahku akan tumbuh lebih lambat. Orang-orang ini mungkin punya motif tersembunyi, tapi mereka benar. Kita benar-benar akan berada dalam bahaya besar jika kita terus seperti ini. Lily, saudara Stuart yang paling cerdas, merenung sambil menatap kedua alien itu dengan skeptis. Kita perlu bicara dengan ayah kita mengenai hal ini. Holly memandang saudara-saudaranya setelah mempertimbangkan situasinya. Terima kasih atas peringatannya, kata Kendrick akhirnya. Kami akan mempertimbangkan pilihan itu mulai sekarang. Hati-hati, pria itu memperingatkan sambil berdiri untuk pergi. Ada yang ingin memenggal kepalamu, ada yang hanya ingin memukulmu. Tidak semua orang seperti Jade Chainsaws. Kami bukan sekutu, wanita itu menambahkan, tapi kami akan membantumu menekan mereka. Selama kau berhati-hati dengan pendekatanmu, kami bisa membuka beberapa peluang untukmu. Setelah pertemuan Kendrick sebelumnya, dia mengambil tugas untuk menemui ayahnya sementara teman-temannya menjalankan tugas mereka masing-masing di guild. Berdiri di pintu masuk area dalam, Kendrick memperhatikan kesibukan di sekelilingnya. Ia melangkah dari satu kaki ke kaki lainnya, pikirannya memutar ulang percakapan dengan kedua alien itu. Mereka benar, situasi ini perlu ditangani dengan hati-hati. Tak lama kemudian, ia melihat Minos mendekat bersama Sedil, seorang wanita cantik jelita, berjalan di sampingnya. Saat mereka semakin dekat, Kendrick mendengar sedikit percakapan mereka. Suara merdu Sedil terdengar olehnya. Dia mirip denganmu, bukan hanya dari segi kepribadian. Minos terkekeh, tidak juga. Kau harus melihat putra bungsuku, Rowan. Dia bahkan lebih mirip denganku. Apakah kamu akan membawanya ke serikat di masa mendatang? Tanyanya, matanya berbinar karena penasaran. Tentu saja, dia akan berada di sini dalam beberapa abad lagi, jawab Minos sambil tersenyum bangga. Baiklah, aku tak sabar bertemu dengan Rowan kecil. Tapi untuk saat ini, berhati-hatilah. Artaud bukanlah lawan yang mudah. Bahkan dengan bantuan kedua raksasa itu, ini akan menjadi pertarungan yang sulit, katanya memperingatkan, nadanya serius. Meskipun dia tidak bergabung dengan faksi tersebut, dia telah mengamatinya dan memberinya nasihat. Setelah hadiah sebelumnya, dia telah menyelesaikan peningkatannya ke level 114, cukup untuk bersaing memperebutkan posisi sebagai jenderal. Artaud adalah seorang jenderal, jadi aliansinya dengan Minos tampak alami. Berusahalah semaksimal mungkin untuk membunuhnya selama pertemuan kalian. Jika dia selamat, kalian bisa menghadapi ancaman yang lebih besar. Jangan berpikir dia tidak akan menggunakan pengaruhnya untuk menggerakkan orang lain sekuat dia, dia memperingatkan, matanya menatap tajam ke arah Minos. Aku tahu, aku akan mempersiapkan diri dengan baik untuk melawannya. Pokoknya, aku berharap bisa bertemu denganmu lagi saat aku kembali, kata Minos dengan sedikit rasa terima kasih. Semoga berhasil, aku akan menunggumu, jawabnya sambil melambaikan tangan, ekspresinya sedikit melembut. Saat dia berjalan pergi, Kendrick menghampiri ayahnya. Ayah, kita perlu bicara. Mereka bergerak menuju daerah yang lebih tenang, beban pertempuran dan aliansi yang akan datang membebani pikiran mereka. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2503, Penatua Nafei. Setelah meninggalkan Minos, Sedil pergi menemui tuannya di area Dewan Persekutuan. Saat memasuki rumah tetua level 120, suasana tenang dari taman yang terawat menyambut Sedil. Tuannya, sosok yang memukau dengan kulit halus dan cahaya kebiruan, menunggunya dengan sebuah pertanyaan. Apakah kau membantu Minos Stuart? Tatapan mata sang tetua yang tajam dan penuh rasa ingin tahu, mengamati Sedil dengan saksama. Sedil membungkuk hormat. Minos Stuart adalah orang yang aneh. Ada sesuatu yang istimewa tentangnya yang tidak dapat kujelaskan. Oh, kau merasakannya? Tatapan mata si tetua mengeras. Sedil, kupikir aku telah mengajarimu dengan baik. Sudah berapa kali aku katakan padamu untuk tidak memutuskan berdasarkan perasaan? Tuan, saya tidak percaya Minos bisa menjadi penting hanya karena perasaan ini. Saya tidak tahu apakah apa yang saya lihat sama dengan apa yang dilihat Penatua Nafei, tetapi ada sesuatu tentangnya yang tidak dapat saya jelaskan. Sedil menjawab, nadanya terukur dan penuh pertimbangan. Apa yang sedang kamu rencanakan? Minos bisa menjadi seseorang yang penting untuk membantuku di masa depan. Tapi sekarang dia adalah singularitas, kekacauan, begitulah. Dia berkata dengan serius, melihat situasi secara keseluruhan. Selama dia memiliki kemungkinan, kekacauan yang diperlukan agar kemungkinan itu muncul akan terasa. Jika dia menggulingkan Artaud, aku akan segera dapat bersaing untuk posisi jenderal. Itulah langkah pertamaku untuk memenuhi harapanmu. Mata tetua itu menyipit. Jika dia berhasil, tapi bagaimana jika dia gagal?
Aliansimu mungkin akan membuat lawan-lawannya semakin berani. Dan bahkan jika dia berhasil, siapa yang bisa menjamin dia tidak akan melawanmu? Minos berbakat dan ambisius. Posisinya terbatas, Sedil. Jika dia menjadi ancaman, aku sendiri yang akan menghadapinya, kata Sedil tegas. Sementara itu, di tanah milik Dewan Tetua Serikat yang lain. Nafei, seorang alien berotot yang ditutupi bulu harimau bercorak emas dan oranye dengan garis-garis hitam, duduk di ruang meditasi yang sederhana. Wajahnya memadukan ciri-ciri manusia dan kucing, dengan mata tajam, hidung pesek, dan taring tajam yang muncul dari senyum mengancam. Telapak tangannya terbalik dan cakar panjang dan tajam, siap untuk memanipulasi objek dengan presisi. Dari posisinya saat ini, dia tampak tidak berbahaya. Namun, dengan kultivasinya di level 121, salah satu yang terkuat di guild, dia akan membuat siapapun gemetar ketakutan. Sementara dia terlihat berkultivasi, dia sebenarnya sedang memantau pertemuan antara dua orang yang tampak serupa, meskipun ada perbedaan besar antara aura dan takdir mereka. Dari posisinya, dia bisa melihat dan mendengar Minos dan Kendrick berbicara seolah-olah dia berdiri di samping mereka di area antara bagian dalam dan luar guild. Artaud akan bertindak melawanmu, ya? Kudengar dia punya permata langka dari suku Hydra. Kalau itu benar, itu bisa jadi sumber daya yang berharga di tangan yang tepat. Ia berpikir dalam hati, bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Minos berhasil mendapatkan harta karun yang begitu istimewa. Aku hanya tidak tahu apakah itu akan semenarik beberapa ronde pertarungan di antara kalian. Memiliki kekuatan dapat membantu kalian. Tetapi potensi kalian akan lebih besar jika tekanannya lebih kuat. Senyum aneh muncul di sudut bibirnya sebelum dia menggerakkannya dan membisikkan sesuatu yang tidak dapat dimengerti. Silakan, aku tak sabar bertemu denganmu saat kau mengubah tubuhmu menjadi konstitusi tingkat surgawi. Sementara beberapa orang membicarakannya dan yang lain menonton, Minos telah mendengar dari Kendrick tentang percakapan pemuda ini sebelumnya dengan rival mereka. Setelah memikirkannya, Minos tidak dapat menahan diri untuk tidak setuju dengan dua penguasa tingkat tinggi yang mendekati anak-anaknya. Mari kita lakukan apa yang mereka sarankan. Anggota faksi kita yang datang bersamaku ke Zokaro akan naik pangkat menjadi prajurit elit dan menunggu posisi dariku. Promosi ke anggota internal akan berbahaya. Anggota internal diharuskan untuk melakukan misi di luar markas, sementara anggota eksternal hanya melakukan misi opsional khusus. Akan lebih aman bagimu untuk menunggu. Kendrick mengerutkan kening. Tapi bukankah itu akan menguntungkan faksi mereka? Pengaruh kita akan jauh lebih besar jika kita semua dapat menjalankan tugas sebagai anggota internal. Aku tahu, Minos mendesah. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita punya beberapa musuh di dalam guild, tapi yang paling penting adalah yang mengancam nyawa kita. Mari kita fokus pada mereka untuk saat ini. Jika yang lain menjadi lebih kuat sementara kita menghadapi Jade Chainsaws, kita harus bersabar. Dia menatap ke ujung jalan, ekspresinya tegas. Tapi ini hanya sementara, Kendrick. Begitu Panglima tertinggi mengizinkan kita menguji cairan hitam itu dengan kekuatan Ebi, semuanya akan berubah. Apakah menurutmu itu akan menyelesaikan masalah kita? Tanya Kendrick, nada skeptis terdengar jelas dalam suaranya. Apapun mungkin terjadi. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Begitu Panglima tertinggi memutuskan, kami akan menghilangkan semua hambatan, kata Minos dengan percaya diri. Saat mereka berjalan dan membicarakan permainan politik di serikat, seorang anggota faksi berlari menghampiri mereka saat dia melihat mereka berjalan melalui area tersibuk di kota luar. Pemimpin fraksi, aku punya kabar baik, kata orang ini. Raksasa Wolfar dan Klexfolk akan segera tiba di kota. Kami baru saja menerima kabar dari mereka bahwa mereka akan berada di markas besok malam. Minos dan Kendrick membuka mata mereka dengan rasa tertarik. Karena baru saja mendengar berita yang akan menentukan tanggal keberangkatan Minos dalam perjalanannya melawan Artaud. Jika begitu, persiapkan kelompok untuk bertemu besok malam. Kita akan berkumpul dalam 5 hari untuk membahas kepergianku. Perintah Minos. Pria yang membawa berita itu bergegas menyampaikan informasi itu kepada yang lain, sementara Kendrick tinggal bersama ayahnya untuk mengurus masalah lain. Namun tak lama kemudian mereka akan menempuh jalan masing-masing, Minos kembali berkultivasi untuk mempersiapkan kepergiannya. Sedangkan Kendrick akan kembali kerasnya untuk mengejar promosinya menjadi prajurit elit. Sampai pada titik ini, Minos dan rekan-rekan anggota faksi berfokus untuk menjadi lebih kuat dan memecahkan masalah mereka dengan misi wajib. Sementara anggota faksi lainnya berupaya untuk mendapatkan poin prestasi untuk promosi mereka. Hal itu akan sedikit berubah, tetapi sampai dia berangkat untuk misi berikutnya di luar markas, dia dan rekan-rekannya akan berpegang teguh pada pedoman tersebut. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2504, misi eksternal berikutnya. Keesokan harinya, raksasa Wolfar dan Klexfolk tiba di markas Armans, bersatu kembali dengan faksi Minos. Dipandu ke sarang kelompok oleh Sender, kedua individu tersebut,
yang dapat mengubah ukuran tubuh mereka untuk sementara waktu memasuki tempat yang lebih kecil, baru saja memasuki rumah kelompok baru mereka. Sesampainya di tempat di mana seluruh faksi berkumpul atas permintaan Minos, kedua raksasa itu bertemu dengan sekitar 20 orang anggota faksi yang akan menjadi teman mereka mulai sekarang. Alien terkuat di area itu jelas Senda, level 113, sedangkan yang terlemah adalah Holly, level 103. Setelah mengetahui nama-nama teman baru mereka, hubungan Minos dengan beberapa dari mereka, dan cara mengawasi keluarga Stuart, keduanya mendengar apa yang paling menarik minat mereka. Seperti yang kujanjikan, aku akan memberikan kalian masing-masing 100.000 poin prestasi per bulan untuk menutupi pengeluaran kalian. Sebagai balasannya, aku berharap kalian siap sedia untuk bertarung bersamaku dan menjalankan misi atas nama faksi. Kata Minos kepada dua pria yang sangat mirip manusia itu. Perbedaan besar antara keduanya dan manusia adalah ukuran tubuh mereka. Raksasa seperti Wolfar tingginya antara 20 dan 25 meter dan beratnya antara 150 dan 290 ton. Tidak mengherankan mereka menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk menjaga agar kekuatan mereka tetap tumbuh. Selain ukuran tubuh mereka, kecerdasan mereka juga cukup sederhana. Meskipun mereka tidak cukup bodoh untuk dibodohi, mereka cukup sederhana untuk mengabdikan diri kepada orang-orang yang akan berbuat baik kepada mereka. Memberikan kekuatan mereka sebagai balasannya tampaknya adil bagi mereka berdua. Berjuang adalah kekuatan kita, kata Wolfar, senyum lebar tersungging di wajahnya. Kami tidak suka berdiam diri. Pengirim mengatakan kami akan segera bertarung. Benarkah itu? Suara Klexfolk bergemuruh di dalam gua. Minos mengangguk. Beristirahatlah selama 2 hari. Kita akan memulai misi selama 2 minggu, dengan setidaknya 2 pertempuran penting di depan kita. Aku akan membutuhkan kekuatanmu selama itu. Keduanya senang mendengarnya dan tidak repot-repot bertanya tentang misi apa ini. Setelah beberapa patah kata lagi dari Minos dan anggota kelompok lainnya, mereka pergi untuk beristirahat dari perjalanan mereka dan menunggu kelompok mereka berangkat. Selain mereka berdua dan Minos, Sender dan 2 orang lainnya yang baru saja bergabung dengan faksi mereka akan pergi pada misi ini. Melakukan perjalanan untuk membantu pemimpin kelompok tersebut bertahan hidup dari kemungkinan percobaan pembunuhan yang akan terjadi. 2 hari setelah pertemuan pertama mereka dengan raksasa level 112, Minos bersiap meninggalkan markas sekali lagi. Sore itu, Minos memulai misi hukuman berikutnya, bertugas memburu musuh guild di kota yang berjarak seminggu dari Examire. Kelima rekannya telah pergi mendahuluinya, menunggu di titik keluar serikat di sebuah gunung dekat kota. Namun, upaya Minos untuk tetap tidak menarik perhatian sia-sia. Begitu dia keluar dari serikat, Artaud mengikutinya, setelah diberitahu oleh Jadid Censos tentang kepergian Minos bersama sekutu-sekutunya yang kuat. Dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya, Artaud mendekati targetnya dan dengan cepat menuju ke tempat yang ditunjuk di mana ia akan dengan sabar menunggu Minos. Kamu punya beberapa pembantu, tapi mari kita lihat sejauh mana mereka bisa membantumu. Dia berpikir dalam hati, percaya diri dengan keterampilan level 114 miliknya. Tunggu saja, Minos. Aku akan memanfaatkanmu untuk menjadi panglima tertinggi serikat berikutnya. Gumam Artaud sebelum menghilang di balik cakrawala. Mencari tahu di mana Minos sekarang akan sulit, bahkan untuknya. Mengambil tindakan terhadap seorang peramal tidak pernah mudah. Namun, bahkan jika Minos bukan seorang peramal, akan tetap sulit untuk menghubunginya. Bagaimanapun, Minos memiliki keuntungan karena telah pergi lebih dulu dan bisa berada di mana saja saat ini. Bagi Artaud, lebih baik pergi ke tempat misi Minos, di mana targetnya pasti akan pergi dalam beberapa hari, di mana ia bisa menunggu lawannya. Sementara Artaud berjalan di depan kelompok Minos dalam perjalanan beberapa hari ini, kelompok Minos berjalan menyusuri tanah, berlari di antara pepohonan. Mereka tahu mereka akan diburu jika terbang di atas kanopi. Dengan adanya peramal di sisi mereka, sama sekali tidak mungkin mereka akan memilih rute yang berbahaya seperti itu. Kelompok itu, yang sekarang dalam perjalanan hati-hati menuju Das Drift, memiliki Minos yang mengawasi di depan. Para raksasa itu bepergian dalam bentuk yang tenang, sementara yang lain tetap memasang ekspresi serius, mengantisipasi pertemuan mereka dengan Artaud. Bos, aku bertanya-tanya apakah ada kemungkinan musuh punya sekutu. Artaud tidak sederhana, dan dia mungkin tahu kamu tidak sendirian. Gergaji mesin Jade mungkin tahu jumlah kita, imbuh yang lain. Tidak ada yang tahu, Minos mendesah. Nasib kita tidak pasti, tetapi aku yakin dia akan menghadapi kita sendirian. Aku melihat sesuatu dalam dirinya yang membuatku percaya dia lebih suka mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh kita sendirian daripada meminta bantuan untuk menghadapi kelompok yang bahkan tidak memiliki seseorang setingkat dia. Bagi para kultivator yang kuat, mungkin memalukan untuk meminta bantuan untuk melenyapkan seseorang yang lebih lemah dari mereka. Tidak hanya itu, Artaud akan mendapatkan banyak keuntungan dengan membunuh Minos, cukup untuk melanjutkan kenaikannya ke level 115. Jika dia meminta bantuan seseorang yang levelnya setara,
dia pasti harus menyerahkan sebagian sumber dayanya, yang bisa membahayakan kemajuannya. Minos telah melihat hal ini dengan mengamati Artaud beberapa hari sebelum keberangkatannya, yang memberinya keyakinan bahwa ia akan mampu menghadapi musuh dalam beberapa hari. Itu tidak akan terjadi jika kita tidak membunuhnya. Jika dia melarikan diri, dia pasti akan menemukan sekutu untuk melawan kita. Sampai saat itu, akan sulit bagi kita untuk menahan tekanan yang akan diberikannya. Minos berpikir dalam hati, membayangkan skenario terburuk dari kemenangan mereka atas Artaud. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2505, Intrusi Superior. Beberapa hari kemudian, rombongan Minos sudah dekat Dasdrift dan sampai di sana tanpa hambatan. Daerah tempat Armans berada bukanlah daerah terkuat di benua itu, tetapi merupakan salah satu daerah kultivasi terbaik di Okia. Ada beberapa makhluk tertinggi di dekatnya. Namun, mereka sama banyaknya dengan para demigod tingkat tinggi di dunia spiritual. Ada beberapa tempat seperti Examire yang memiliki banyak dari mereka, tetapi di area yang luas, akan sulit untuk menemukan setidaknya satu dari mereka. Yang paling umum ditemukan di area ini adalah penguasa, yang tidak cukup kuat untuk menjadi pemimpin terkemuka, tetapi mereka juga tidak cukup lemah untuk diabaikan. Suatu kelompok yang berkekuatan seperti penguasa tingkat tinggi terlalu kuat untuk area ini dan tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk bepergian. Dengan demikian, kelompok itu hendak mencapai target Minos, yang seharusnya bersembunyi di Dasdrift atau dekat kota kecil penduduk setempat ini. Dasdrift tidak seperti Examire, yang merupakan rumah bagi populasi besar dan banyak alien. Kota ini pernah dihuni puluhan ribu penduduk, sebagian besar pasti penduduk lokal. Tujuan Minos untuk misi saat ini adalah untuk menghadapi penduduk lokal yang seharusnya berada di dekat situ, seorang pria yang telah membunuh anggota guild selama 2 dekade terakhir. Armans tidak mengejar setiap musuh yang membunuh anggota mereka. Beberapa pembunuh sulit ditangkap atau bahkan diidentifikasi sebagai musuh. Bahkan jika seseorang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan serikat, karena hukuman terhadap musuh-musuh ini selalu dilakukan melalui misi untuk anggota internal organisasi. Perburuan tertentu dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk diselesaikan. Misi Minos saat ini telah berlangsung selama 6 tahun ketika para penyelidik Armans menerima bukti nyata bahwa penduduk asli setempat bernama Hyakot. Sejenis makhluk yang mirip dengan hiena di dunia spiritual, adalah lawan yang tangguh, sebagai seorang kultivator level 111. Hyakot sangat ganas dalam pertempuran. Ia adalah pembunuh bayaran terkenal dengan banyak pembunuhan yang diketahui di wilayah tengah benua. Akan sangat sulit untuk menghadapinya, bahkan bagi anggota internal serikat. Misi itu terbengkalai di aula misi selama 6 tahun, tak seorang pun memilihnya karena risikonya tinggi dan imbalannya rendah. Sampai seseorang memberikannya kepada anggota yang telah dihukum oleh panglima tertinggi. Minos tahu ini, tetapi ketika dia tiba di dekat kota itu sore ini, dia tidak khawatir tentang Hyakot. Ia memandang ke arah hamparan area pemukiman di hadapan kelompoknya, yang menyatu nyaris sempurna dengan alam, lalu berhenti, menyipitkan matanya dengan suatu firasat tertentu. Ada yang salah, bos? Tanya salah satu raksasa saat melihat Minos berdiri diam selama hampir 10 detik, sementara mereka begitu dekat dengan kota di depan. Minos membuat tanda tangan dan berkonsentrasi pada kekuatan psikisnya. Matanya berubah sepenuhnya menjadi putih saat energi terkondensasi di bawah tangannya, membentuk kabut warna-warni di sekelilingnya. Pengirim menyipitkan matanya dan berkata kepada Klexfok, saya pikir dia merasakan sesuatu tentang misi kita. Kekuatan peramal Minos memiliki 2 fase. Fase pertama bersifat pasif, jika sesuatu memasuki ruang yang dicakup kekuatannya, ia akan merasakannya beberapa saat sebelum hal itu terjadi. Fase kedua, aktif, membutuhkan fokus, yang memungkinkannya untuk melihat lebih jauh ke masa depan. Para raksasa menyaksikan saat Minos bertransisi ke fase sekunder setelah fase primer sempat menyiksanya. Bersiaplah untuk bertarung, tidak ada musuh yang bisa kuburu di sini. Artaud telah membunuh Hyakot, kata Minos, suaranya merupakan campuran antara kesadaran dan urgensi, saat penglihatan itu semakin kuat dalam benaknya. Apa? Kenapa dia melakukan itu? Sender menyipitkan matanya, tidak mengerti dari mana reaksi Artaud akan muncul. Itu, apakah dia membunuh targetmu untuk memaksa kita mendatanginya secara langsung? Kalau begitu, kita harus mundur. Ini bisa jadi jebakan, bos, kata level 113 lainnya, yang berdiri bersama Minos. Minos mengepalkan tangannya saat menyadari kenyataan itu. Sayangnya, kita berada di tangan musuh. Apa maksudnya? Tanya yang lain, kebingungan jelas dalam suaranya. Pengirim, yang memahami kesulitan tuannya, turun tangan untuk menjelaskan. Tuanku tidak punya pilihan selain menyelesaikan misi hukumannya, atau dia tidak akan memenuhi persyaratan untuk bergabung kembali dengan serikat sepenuhnya. Jika kita tidak melanjutkan, kita tidak akan mendapatkan bukti bahwa Hyakot sudah mati. Itulah sebabnya kita harus pergi kepadanya, suka atau tidak, kata Minos tegas, jelas tidak senang dengan situasi tersebut.
Apa yang akan kita lakukan? Bisakah kau ceritakan apa yang akan terjadi saat kita sampai di sana, bos? Tanya Wolfar. Dia menunggu kita di sebuah gubuk yang berjarak 10 menit penerbangan ke arah itu. Minos menunjuk ke tempat di mana dia melihat kelompok mereka bertemu dengan jenazah Jenderal Artaud dan Hyakot. Satu-satunya jebakan di area itu adalah formasi yang dapat mencegah kita pergi selama beberapa menit. Terjebak selama beberapa menit mungkin tidak terasa banyak. Tetapi bagi para kultivator yang mampu bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, itu adalah waktu yang cukup untuk pertempuran besar, tentu saja cukup untuk pertempuran tingkat tinggi dan bagi semua orang yang terlibat untuk mencapai batas fisik mereka. Ayo kita lanjutkan. 2 dari kalian akan membantuku dengan meminjamkan kekuatan kalian dan tetap tinggal untuk memberikan dukungan pertahanan bagi mereka yang akan melawan jenderal secara langsung. Sisanya akan menemaniku dalam pertarungan melawannya. Minos memerintahkan sambil mengubah arah dan membuat anak buahnya bernapas lebih dalam untuk bersiap bertempur. Bersiaplah untuk mengorbankan parasitmu. Kemungkinan besar Artaud akan melakukannya saat ia menyadari bahwa kita mampu membahayakan nyawanya. Sayangnya, Minos tidak bisa menggunakan trik ini. Parasit Flash Drain bukanlah senjata rahasia yang bisa digunakan anggota guild tanpa persiapan. Parasit ini hanya untuk anggota yang memiliki banyak prestasi. Minos baru saja menerima parasit di tubuhnya setelah kembali ke guild. Jadi akan membutuhkan waktu dan banyak perbuatan baik baginya untuk mendapatkan kembali kemampuan menggunakan pengorbanan seperti yang dilakukannya di masa lalu. Tetapi teman-temannya memiliki kesempatan seperti itu. Mereka berlima sepakat untuk menggunakan langkah terakhir ini jika musuh melakukan hal yang sama. Mengetahui bahwa Artaud akan memiliki kekuatan seorang tertinggi setelah mengorbankan parasitnya sendiri. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2506 menghadapi Artaud. Beberapa menit setelah keputusan Minos, Artaud merasakan tamunya mendekati gubuk Hyakot dan meninggalkan bangunan kayu itu. Saat dia muncul di depan gubuk dengan mayat penduduk asli ini, target Armans, dia tersenyum sambil melihat ke arah Minos dan gerombolan musuh yang datang ke arahnya. Minos, kelihatannya kau benar-benar pemberani, kata makhluk itu saat melihat Minos dan kelima sahabat manusia itu datang dari kejauhan. Artaud yakin akan kebutuhan Minos untuk mendapatkan mayat Hyakot. Tanpa mayat itu sebagai bukti, perwira muda yang menatapnya dengan pandangan buruk itu tidak akan terbebas dari hukuman yang dijatuhkan oleh panglima tertinggi dan akan mengalami masalah dalam mendapatkan penghargaan di dalam. Itulah sebabnya Artaud membunuh Hyakot dan sekarang menunggu targetnya di luar gubuk tempat dia bertemu musuh serikat beberapa hari yang lalu. Minos menatap puncak Sovereign, pria itu jelas yakin ia akan menang hari ini. Berhenti 1 kilometer jauhnya dari Artaud, di tepi tempat formasi di area itu akan mencegah mereka pergi tanpa pertarungan serius. Minos menatap mata sang jenderal dan bertanya, "Jenderal, apakah benar-benar perlu bagimu untuk melawanku? Sejauh yang ku tahu, tidak ada dendam lama di antara kita. Dan perjanjian apapun yang kau miliki dengan Jembei seharusnya berakhir dengan kematiannya." Artaud menatap Minos dengan penuh minat, melihat manusia itu ingin berbicara sebelum mereka bertarung. Dia tidak akan bergerak di luar area di mana formasinya sudah ditempatkan, jadi dia setuju untuk menjawab pertanyaan targetnya. "Kau benar, kita tidak punya dendam lama. Tapi dunia ini tidak seperti itu, Minos. Jembei meninggal, tapi penggantinya menjanjikanku ganti rugi yang lebih besar dari yang dijanjikan Jembei. Jadi kenapa aku tidak melawanmu? Untuk menyelamatkan nyawamu," ucap Minos dingin, tangannya terkepal sementara sekutunya sudah berada di posisi. "Oh, aku khawatir kau tidak mampu melakukan itu, bahkan jika orang-orang bodoh ini membantumu." Artaud menatap kelima orang itu, sambil mengingat-ingat penampilan mereka. "Untuk kalian berlima, aku punya usul. Pergilah sekarang, sebelum pertarunganku dengan Minos dimulai. Kalau tidak, atau kalau kalian bergabung dengannya, aku akan memburu kalian semua. Bahkan kalau salah satu dari kalian berhasil melarikan diri hari ini, aku tidak akan pernah melupakan perbuatan ini." Suaranya sekelam niat membunuhnya terhadap Minos. Kelima orang itu merasakan ancaman dari seorang jenderal, yang pasti bisa menindas mereka di dalam dan di luar serikat dengan berbagai cara. Namun, mereka semua setuju untuk bergabung dengan Minos dalam pertempuran ini, meskipun tahu bahwa mereka akan diancam. Yang lebih penting, mereka tahu betul risiko yang terlibat dalam proses itu. Tak seorang pun dari mereka akan mundur hingga, saat Artaud menatap mereka dengan mata menyipit, Minos membuat serangkaian segel, memanggil 10 dari 18 mayat tingkat tingginya ke area tersebut. Artaud menyingkirkan kelima lawan yang menantangnya di samping Minos dan menatap ke 10 peti mati yang muncul dari kekosongan ruang angkasa. Sebelum menampakkan 3 penguasa level 111 dan 7 manusia level 110. Melihat Jembei di sana, di samping 4 dari 5 rekannya yang baru saja meninggal pada upaya terakhir mereka, Artaud menyipitkan matanya, tidak menyangka akan bertemu orang ini lagi. Jembei menemukan dirinya di tempat ini di tengah hutan dan segera melihat musuh, memahami situasi yang dihadapinya.
Yang berikutnya akan kulenyapkan adalah wanita terkutuk di balik kemampuan jahat seperti itu. Orang-orang yang mirip dengannya tidak boleh diberi hak untuk melanjutkan hidup mereka. Astaut berkata dengan amarah yang membara, memancarkan niat membunuh yang membuat Minos beberapa langkah lebih gelap. Seiring dengan meningkatnya kultivasi Minos, ia memerintahkan 15 sekutunya ke sana. Tujuan kita di sini adalah membunuh Artaud. Jangan ragu dengan apapun. Dengan kata-kata itu, ia memberi isyarat kepada kelompok itu untuk bergerak maju. Masing-masing dari mereka mengaktifkan kekuatan khusus mereka saat mereka terbang menuju satu-satunya musuh di jalan mereka. Tetapi satu-satunya yang pasti dapat memberikan tantangan besar kepada mereka. Saat mereka memasuki ruang yang dilindungi oleh formasi yang mampu menghalangi jalan keluar selama beberapa menit ke depan. Mereka semua merasakan karakteristik terbatas area itu menunjukkan diri sepenuhnya. Mulai sekarang, satu-satunya jalan keluar mereka adalah bertahan hidup selama formasi musuh masih bertahan. Minos berkata kepada salah satu anak buahnya yang berlevel 110. Ambil tubuh Hyakot dan simpan dengan aman selama pertempuran. Aku akan mengirimmu kembali ke gua faksi segera setelah formasi musuh berhenti bekerja. Aku akan berusaha sebaik mungkin, kata orang ini. Saat kultivasi beberapa orang terkuat di sana menurun dan kekuatan dua raksasa serta dua penguasa level 113 meningkat. Para raksasa membiarkan tubuh mereka tumbuh hingga ketinggian antara 20 dan 25 meter. Kultivasi mereka mencapai level 113. Sementara Sender dan individu level 113 lainnya merasakan kekuatan mereka stabil di awal level 114. Astaut mengepalkan tangannya saat dia melemparkan mayat Hyakot ke samping. Segera meningkatkan kekuatannya dan mengaktifkan kemampuan sucinya tepat di awal pertarungan. Meski mereka adalah individu-individu yang lemah dan dia pikir dia bisa menangani mereka sendirian, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa menghabisi seluruh kelompok ini dengan mudah. Dengan formasi ini, kelompok Minos memiliki kekuatan yang setara dengan 4 penguasa yang baru saja naik ke level 114. Cukup untuk menimbulkan bahaya baginya jika dia tidak mendedikasikan dirinya 100% pada pertarungan ini. Hal ini membuatnya terkesan. Sebab meskipun ia pernah mendengar rumor tentang kekuatan Minos, hingga kini ia belum pernah menyangka targetnya mampu sekuat itu. Meskipun begitu, karena yakin pada dirinya sendiri dan pada apa yang dapat dilakukan oleh kekuatannya. Dia menatap Minos dan berkata sebelum melancarkan serangan pertamanya, "Kau seharusnya tidak datang ke sini. Kepercayaan dirimulah yang akan membuatmu terbunuh hari ini." Dengan kata-kata itu, dia bergerak melawan Minos, dengan bilah spasial terbentuk di leher manusia muda yang saat ini sudah berada di puncak level 108. Maka dimulailah pertempuran paling penting dalam hidup Minos. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2507, Pertempuran Tahap 12, 1. Mengaktifkan kemampuan ilahiyahnya, aura Artaud tumbuh lebih kuat dan atributnya meningkat saat bayangan naga muncul di tubuhnya. Tangannya berubah menjadi senjata mematikan, sementara sayap terbentang dari tengah punggungnya, membentuk siluet yang jelas di sekelilingnya. Mayat-mayat yang bergerak untuk menyerangnya merasakan tekanan aura Artaud, merasakan kecepatan mereka melambat saat musuh menekan mereka dalam skala yang lebih kecil. Tetapi dengan Minos sebagai targetnya, Artaud lebih fokus pada manusia muda ini daripada pada alien manapun di area tersebut. Saat ia melakukan serangkaian gerakan yang sangat cepat dan tepat, menebas leher Minos, serangkaian bilah terbentuk di udara di sekitar target Artaud. Tarian pedang. Minos merasakan banyak serangan yang mampu melukai bahkan penguasa level 114 terbang ke arah tubuhnya, yang pertama ditujukan ke lehernya. Dia tidak akan menghadapi hal seperti ini di awal pertempuran. Dengan memanfaatkan temporal sense untuk keuntungannya, dia berpindah dari posisinya ke area yang tidak dikelilingi oleh bilah cakar naga Artaud. Bagus sekali. Tapi apakah itu cukup? Artaud melihat bilah pedangnya berubah arah, menuju ke tempat Minos baru saja muncul. Namun di tengah perjalanan mereka, sebuah kaki raksasa muncul dan mengayunkan sebagian bilah pedang itu secara vertikal ke bawah. Saat Wolfar melompat ke arah munculnya Minos, dia menghancurkan lebih dari separuh senjata energi itu dengan salah satu kakinya, membantingnya ke tanah. Kemudian, berhenti di depan Minos, raksasa itu tersenyum sambil membuka mulutnya dan menghirup udara di sekitarnya. Mendekatkan bibirnya, sesaat kemudian dia meniup senjata-senjata yang masih mengejar Minos. Pukulan Wolfar membekukan hampir setiap bilah pedang di udara, bahkan membekukan partikel-partikel di udara saat mereka terbang ke arah berlawanan dari pukulannya. Klexfok muncul di sebelah Artaud dan melangkah ke arah individu ini, yang tingginya hanya 5 meter. Artaud melihat kaki raksasa itu datang mendekati posisinya, menghancurkan udara di jalurnya, dan dia bermaksud untuk menghancurkannya. Tetapi meskipun raksasa-raksasa ini lebih cepat daripada yang ditunjukkan oleh ukuran mereka, mereka bukanlah tandingan Artaud. Melihat serangan Klexfok, pria itu bergerak ke arah Minos, mulutnya terbuka saat dia menatap Wolfar dengan menantang.
Lalu raungan surgawi meletus dari mulut Artaud, mengirimkan gelombang kejut ke tempat Wolfar dan Minos berdiri, langsung membingungkan raksasa yang sedang bertahan di hadapan manusia berambut coklat itu. Minos menempelkan kedua tangannya ke telinganya. Tidak seperti Wolfar, yang tidak kebal terhadap serangan sonik, ia lebih mampu menghadapi raungan naga, variasi kemampuan ilahi Artaud. Alih-alih tertegun sementara, Minos hanya merasakan sakit saat ia melihat musuhnya sekali lagi menyerangnya dengan niat mematikan. Namun, saat Artaud hendak mencapai Minos lagi, sekutu manusia lainnya muncul di jalannya, menyebabkan sebuah kuali besar muncul di sekitar Minos. Saat ia mencapai kuali sebelum menyerang Minos, Artaud untuk sementara merasakan kekuatan individu level 114, yang pastinya tidak dapat mengalahkannya sendirian, tetapi sekarang dapat mempertahankan dirinya terhadap jenderal ini. Cih, skill yang menyebalkan, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan seperti ini. Teriaknya dengan marah saat ia melihat Sender dan Minos melalui benda itu. Lalu sebuah tangan energi besar terbentuk di atas area tersebut, sebuah konsentrasi kekuatan dari setiap mayat di area tersebut, dipimpin oleh Jembei, untuk memberikan tekanan pada Artaud. Merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih berat, pria itu mendongak dengan kemarahan di matanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menghadapi mayat-mayat itu ketika lawan kedua, yang sementara berada di level 114, menyerangnya, menyebabkan kaki laba-laba yang sangat kejam, beracun, dan tajam muncul dari tanah, dan menyerang tubuhnya. Aku akan membunuh kalian semua. Dimulai dari kalian, dasar brengsek. Pandangan Artaud beralih, menyadari bahwa ia harus membasmi hama-hama ini sebelum Minos. Jika tidak, mustahil mencapai tujuannya di area itu. Begitu dia fokus pada orang lain selain Minos, dia merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Siluet naga yang menyelimutinya menjadi semakin nyata saat dia menunjukkan sebanyak yang dia bisa tanpa mengorbankan parasitnya. Tangan raksasa yang hendak menggapainya meledak, membuat ke-10 mayat itu merasa seakan-akan terdorong ke arah gerakannya, sedangkan jiwa mereka terasa terluka. Kaki laba-laba itu patah saat menyentuh siluet naga milik Artaud. Dia kemudian melompat sebelum menyerang balik musuh level 114 yang baru saja menyerangnya. Aku akan membunuhmu dan kedua raksasa idiot itu sebelum aku membunuh Minos. Dia menggunakan ekor naga di punggungnya untuk menjangkau musuh di bawah tanah dan melancarkan serangan dari langit yang jauh lebih mengerikan daripada hentakan raksasa Klexfolk beberapa saat yang lalu. Minos menyipitkan matanya saat melihat pergerakan naga Artaud yang bangkit, memerintahkan anak buahnya untuk bergerak sambil merasakan pemandangan dari masa depan yang ingin dihindarinya. Sebuah cincin hitam muncul di sekitar Artaud sebelum segel muncul di udara di sekelilingnya, membentuk rantai yang tumbuh di sekitar tubuhnya. Tatapan naga, Minos memadatkan banyak kekuatannya dan membentuk serangan berbentuk naga emas yang begitu kuatnya hingga dapat melukai penguasa level 113. Naga emas Minos menyerang Artaud sementara Wolfar meninggalkan keadaan kebingungan mentalnya dan bergerak bersama Klexfolk, keduanya meninju udara seolah ingin saling memukul. Namun target mereka jelas Artaud, yang bergerak di antara kedua tinju mereka. Udara meledak ketika api biru naik dari tubuh Minos, muncul di samping Sender di jalur Artaud. Meskipun dia tidak bisa melukai atau menghadapi Artaud sendirian, itu tidak berarti Minos akan kalah oleh satu serangan musuh. Atau dia tidak bisa menghadapinya secara langsung selama beberapa saat. Artaud mendapati dirinya diserang dari semua sisi saat mayat-mayat itu bergerak lagi. Membuatnya berada dalam situasi di mana ia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan musuh sambil menyerang targetnya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2508, Pertempuran Tahap 12, 2. Saat Artaud menyerang Minos, dia melihat serangan balik musuhnya hancur berkeping-keping. Ekornya melesat ke arah tiga lawan yang menghalangi jalannya. Saat serangan balik Minos melemah, Artaud tidak dapat bertahan melawan serangan para raksasa. Ia diserang dari kedua sisi, dan tinju raksasa yang besar mengancam akan menghancurkannya. Artaud merasakan pukulan musuh saat ia melepaskan tembakannya ke Minos dan dua penguasa terkuat di area tersebut, menyadari bahwa ia tidak dapat mengabaikan serangan kedua raksasa ini. Meskipun kedua orang ini saat ini berada satu level di bawahnya. Mereka berdua bisa menyakitinya dengan parah jika dia memberi mereka kesempatan. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh Artaud saat ia merasakan anggota tubuhnya retak. Menyadari bahwa ia tidak dapat mengabaikan raksasa-raksasa ini, meskipun mereka berada satu tingkat di bawahnya. Ia tahu mereka masih dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan jika diberi kesempatan. Dia menarik kembali kekuatannya dan menyusut seketika, mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri dari ruang di antara tinju para raksasa itu. Artaud berhenti beberapa puluh meter jauhnya, terengah-engah, tekad terukir di wajahnya. Bajingan, aku tidak menyangka kau akan mendorongku sejauh ini, tapi persetan denganmu. Geramnya. Sebuah simbol tiba-tiba muncul di dahinya, memperlihatkan parasit flash drain tak kasat mata miliknya, tanda status tingginya dalam Dewan Persekutuan.
Kalian semua harus membayarnya, teriaknya sambil memancarkan aura yang berkobar. Sender dan yang lainnya menyadari bahwa pertempuran akan menjadi lebih menentukan. Karena tidak ada cara untuk menghindari eskalasi ini, mereka bersiap untuk yang terburuk. Aura mereka meledak saat mereka juga mengorbankan parasit mereka, mempersiapkan diri untuk pertarungan terakhir. Hanya Minos dan mayat-mayat di sekitarnya yang tidak menggunakan metode ini karena kondisi mereka saat itu sudah meninggal atau baru saja menemukan parasitnya. Akan tetapi, kelima sahabat hidup yang datang dari Serikat bersama Minos mengikuti jejak Artaud, meningkatkan kultivasi mereka ke level 115 dan 116. Artaud meningkatkan kultivasinya sendiri ke level 117, mempertahankan keunggulannya. Kau mengorbankan parasitmu untuk melawan yang lebih unggul. Artaud memucat, menyadari musuhnya lebih kuat dari yang ia duga. Ceka, apa yang kau keluhkan? Kau mencoba membunuh kami, dasar bajingan. Teriak Sender, merasakan kekuatannya melonjak ke level 116. Jumlah energi yang tak masuk akal yang dimilikinya jauh melampaui apa yang dimilikinya beberapa saat yang lalu. Keempatnya merasakan lonjakan yang sama, dengan satu orang mencapai level 116 dan tiga lainnya di level 115. Untuk saat ini, mereka semua berada di tahap ke-12. Minos dan mayat-mayat di area itu mundur beberapa langkah, bergerak bersama saat mereka merasakan perubahan di medan perang ini. Konflik mereka baru saja mencapai tingkat yang baru. Jika mereka tidak berhati-hati, gerakan keenam makhluk tertinggi sementara ini dapat melukai mereka bahkan tanpa diarahkan kepada mereka. Minos mengepalkan tinjunya saat dia merasakan kekuatan musuh, tetapi juga sekutunya. Cukup untuk mengetahui bahwa dia akan menjadi pemain kecil dalam pertempuran tahap ke-12 yang akan segera dimulai. Atas perintahnya, 10 mayat antara tingkat 110 dan 111 berkumpul di sekelilingnya dan memadatkan kekuatan mereka untuk membentuk penghalang yang kuat. Meskipun mereka tidak cukup kuat untuk bertarung dalam fase pertempuran baru ini, mereka tidak punya pilihan selain mengambil posisi bertahan untuk sementara waktu. Minos mengaktifkan tubuh yang tidak bisa dihancurkannya secara maksimal sambil menutupi seluruh tubuhnya dengan sayap emasnya, bersiap untuk bertahan pada saat-saat pertempuran berikutnya. Kemajuan sementara ke tahap yang lebih tinggi yang diberikan oleh parasit itu tidak akan bertahan lama. Aku hanya perlu bertahan beberapa kali sebelum kultivasi mereka melemah. Minos merenung sambil melihat melalui sayapnya dengan matanya yang cerah. Pada saat itu, kedua raksasa itu bergerak lebih cepat dari sebelumnya, tidak peduli bahwa mereka baru mencapai level 115 dan musuhnya sudah level 117. Wolfar membuka tangannya dan menyerang Artaud, ingin memamerkan kemampuan barunya. Klexfok juga bergerak, menendang udara di depannya saat ia melakukan lompat galah yang mematikan ke udara, menyebabkan sebuah ruangan di jalurnya runtuh karena serangannya. Raksasa sialan, Artaud mengumpat, menyadari bahwa situasinya tidak banyak membaik meskipun kekuatannya meningkat pesat. Dia merasa jika dia tidak waspada terhadap serangan raksasa ini, dia akan berakhir buruk dalam pertarungan ini. Menyadari kelemahan pengorbanan Flash Drain, dia tidak ingin berlama-lama di sana. Melihat Minos, dia terbang ke arah orang yang dilindungi oleh banyak mayat, meninggalkan para raksasa di samping. Pengirim merasakan hal ini dan bergerak. Menciptakan penghalang pertahanan tambahan di atas Minos, sementara Artaud kembali menjadikan satu-satunya manusia di area tersebut sebagai musuh pertama yang harus ditembak jatuh. Ledakan, pengorbanan parasit memperkuat semua orang, mempertahankan tingkat perbedaan sebelumnya. Namun, perbedaan antara tingkat tahap ke-12 lebih besar daripada perbedaan antara tingkat tahap ke-11. Artaud tidak menjadi sekuat yang diinginkannya, tetapi dia sedikit lebih kuat daripada orang-orang ini dibandingkan dengan situasi sebelum pengorbanannya. Serangannya dan pertahanan Sender berbenturan, dengan cepat membuat budak alien Minos itu pucat pasi ketika kuali di sekitar area itu retak. Artaud merasakan pertahanan lawannya, menyadari sensasi nyeri di lengannya karena menyerang sesuatu yang kebal. Namun, ia terus maju, mendorong lebih keras hingga ia menghancurkan kuali dan mencapai penghalang 10 mayat. Hampir tidak menyentuh penghalang, makhluk itu meledak seolah terbuat dari kaca yang rapuh, cakar makhluk itu mengikuti posisi Minos. Tetapi karena sudah kehilangan sebagian besar kekuatan serangan awalnya dengan mencapai sayap emas Minos, cakar naga itu tidak dapat mengatasi pertahanan ini. Setelah kehilangan sebagian kekuatannya akibat kemampuan pasif seni melahap, pukulan Artaud hanya cukup untuk melempar Minos yang saat itu masih manusia, menjerit kesakitan. Namun, saat punggungnya terbanting ke batang pohon besar di dekatnya, Minos masih sadar, terluka, tetapi tidak separah hingga lumpuh. Sekarang, Minos meneriakkan peringatan ini kepada rekan-rekannya. Setelah mengendalikan seluruh pertempuran hingga saat itu dengan berbicara kepada anak buahnya sebelum setiap gerakan yang mereka lakukan. Begitu dia berbicara, sebuah lubang hitam muncul di bawah Artaud saat kaki laba-laba yang tajam dan beracun menyerang pria itu, bersamaan dengan pergerakan para raksasa dan Sender selanjutnya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2509,
pertempuran tahap 12, 3. Melihat wilayah ruang angkasa ini mendekat, Artaud tidak meremehkan potensi penggabungan teknik Minos ini. Lubang hitam itu bukan sekadar kondensasi kekuatan yang mampu membunuh penguasa level 113 jika lengah. Kekuatan itu telah diisi oleh sesuatu dan telah mencapai level yang bahkan melampaui kendali Minos. Berhati-hati agar tidak tertipu oleh tipuan seseorang yang lebih lemah. Artaud menggunakan tarian pedang untuk menghancurkan ciptaan Minos, memberikan waktu bagi kelima, yang tertinggi, yang menyerangnya untuk menyelesaikan gerakan mereka. Sementara itu, setengah dari mayat yang dipanggil Minos menghilang, setelah mencapai batas keberadaan mereka setelah kerusakan parah dari serangan sebelumnya. Para penyintas, bersama dengan Minos, menyaksikan kelima Supremes menyerang bersama. Wolfar dan Klexfok bekerja sama lagi, mencoba menghancurkan musuh, sementara Sender memusatkan kekuatannya untuk memaksa senjata mentalnya, Kuali, menahan Artaud di tempatnya selama beberapa saat. Dua musuh jenderal lainnya melancarkan gerakan mereka, satu menusuk kaki Artaud dengan anggota tubuh laba-labanya, sedangkan yang lain melancarkan serangan mental. Artaud berjuang keras menangkis lubang hitam milik Minos sembari bertahan melawan musuh-musuhnya. Saat ia menghancurkan esensi mengerikan yang nantinya dapat menghabisinya, ia merasakan dampak serangan lawan-lawannya. Kakinya tertusuk sebelum sesuatu mencengkeram lengan dan kakinya dalam posisi berbahaya. Kemudian dua kaki besar menghampirinya, tepat sebelum dua esensi yang menjebaknya menghilang. Pada saat yang menentukan itu, ada sesuatu yang seperti menusuk pikirannya bagai sebilah pedang tajam, kemudian dia merasakan serangan dahsyat dari para raksasa. Lengan dan kakinya patah saat ia membuka mulut untuk berteriak, mengeluarkan suara menyakitkan yang dapat terdengar hingga puluhan mil jauhnya. Lalu, saat orang-orang itu menatapnya dan melihat celah untuk membantainya, penghalang yang diciptakan oleh formasi di area itu runtuh, kehilangan efek pembatasannya. Minos tidak ragu-ragu saat melihat ini. Dengan lambaian tangannya, dia membuat 5 mayat yang tersisa menghilang kembali ke dalam peti mati mereka, salah satunya membawa mayat target misi Minos. Artaud bahkan tidak menyadari gerakan Minos. Saat dia mendapati dirinya diserang secara mental dan fisik, yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri selagi masih bisa. Sudah terluka parah dan dengan musuh yang dipimpin oleh seorang peramal. Peluangnya akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Peluang terbesarnya adalah membunuh Minos sebelum ia menderita dalam pertarungan melawan kelima, Supreme, itu. Namun setelah gagal melakukannya dan sekarang terluka parah, ia berpikir tentang betapa lemahnya ia dalam beberapa menit lagi dan mengepakkan sayapnya untuk terbang meninggalkan area itu. Sial, hentikan dia harus mati, teriak Minos, mengabaikan rasa sakit di tubuhnya yang mulai beregenerasi, terbakar dalam api biru saat jantungnya berdebar kencang. Kelima pria itu bergerak mengejar, menyerang rute pelarian Artaud sambil menekannya. Minos bergerak di belakang mereka, menggunakan segel ilahi untuk berteleportasi ke posisi salah satu sekutunya. Muncul di atas Sender, Minos naik ke punggung alien itu dan memerintahkannya menuju musuh. Memperhatikan langkah Artaud ke depan saat ia memerintahkan kelompoknya untuk mencegah pelarian sang jenderal. Kita harus membunuh bajingan itu, lain kali dia tidak akan bisa menggunakan korbannya. Tapi dia mungkin punya sekutu di pihaknya untuk melawan kita. Pikir Minos sambil memperhatikan Artaud menghindari gerakan para pria itu. Meskipun Artaud hampir tidak dapat melawan sekutu Minos yang mencoba membunuhnya saat ini, situasinya belum tepat untuk pelariannya. Karena dia berada pada level yang lebih tinggi daripada alien terkuat yang mengejarnya. Dia berhasil dengan cekatan menghindari sebagian besar serangan anak buah Minos sambil secara bertahap meningkatkan jaraknya dari mereka. Satu-satunya serangan yang mengenainya adalah salah satu jurus Minos yang meninggalkan bekas di tubuhnya dan membuatnya memandang musuhnya dengan aneh. Marah, Artaud memotong lengan itu tanpa berpikir panjang, karena merasa mustahil baginya untuk menyingkirkan musuh-musuhnya jika ia membawa tanda itu bersamanya. Ketika dia mencoba memindahkan barang penyimpanan luar angkasanya dari lengan yang terputus ke lengan lainnya, salah satu raksasa mencegahnya menyelesaikan gerakan tersebut. Membuatnya gemetar karena marah. Akan tetapi, nyawanya lebih penting daripada apapun yang dimilikinya, jadi ia mengabaikannya begitu saja dan terus menjauh dari musuh-musuhnya. 5 menit setelah pengejaran, Artaud akan meninggalkan keunggulan awalnya sejauh 30 meter dan memperoleh keunggulan lebih dari 100 meter. Memperlihatkan kepada kelompok itu bahwa ia bergerak menuju pelarian yang sukses. Minos berusaha sekuat tenaga, tetapi meskipun ia dapat memprediksi pergerakan musuh di masa mendatang, ia tidak dapat berbuat banyak terhadap kecepatan maksimum rekan-rekannya. Ia tidak dapat memengaruhi indera musuh, dan kekuatannya ada batasnya. Dengan tambahan 15 menit pergerakan, pihak Minos akan dipaksa berhenti menyerang dan mulai mencari tanda-tanda yang ditinggalkan musuh. Artaud mendapat jarak yang cukup jauh dari ke-6 orang ini hingga mereka kehilangan pandangannya. Sial, bajingan itu berhasil, teriak Minos, mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Apalagi sekarang, bos.
kekuatannya akan segera memudar. Tapi begitu juga dengan kita. Seorang pria yang saat ini berada di level 115 bertanya dengan ekspresi gelisah. Dia tidak ingin menyerah. Membiarkan Artaud pergi berarti masalah yang lebih besar bagi mereka semua di masa depan. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Kekuatan mereka akan segera berkurang juga dan musuh pasti akan dapat bersembunyi dari mereka. Minos tahu hal ini saat dia menoleh ke belakang dan mendesah. Tidak ada gunanya mengejarnya. Ayo kita ambil lengan yang ditinggalkannya dan kembali ke guild. Dia mungkin akan bersembunyi selama beberapa bulan untuk memulihkan diri dari apa yang terjadi sebelum kembali ke guild. Mari kita bersiap menghadapinya sementara itu. Mereka berbalik melalui jalan yang sama saat mereka datang. Sekalipun mereka bertekad dan yakin bahwa ini adalah hal terbaik untuk dilakukan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan rasa frustrasinya karena tidak dapat menyingkirkan Artaud. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2510, melarikan diri. Kembali ke jalan yang mereka ambil saat mengejar Artaud, kelompok itu menemukan lengan yang telah dipotong oleh sang jenderal sendiri untuk menghindari segel yang ditempelkan Minos padanya. Setelah mencapai area itu, pasukan Minos segera menemukan benda penyimpanan luar angkasa milik musuh terletak tidak jauh dari dahan itu. Minos menyimpan benda itu di cincin spasialnya sebelum memberi isyarat kepada anak buahnya untuk berkumpul di sekitarnya. Kemudian, saat kultivasinya masih di level 108, ia menggunakan segel ilahi untuk memindahkan kelompoknya kembali ke sekitar Examire. Dia tidak bisa membawa makhluk hidup langsung ke guild, karena ada formasi kuat di sekitar markas yang akan mencegahnya berteleportasi ke dalam. Mayat-mayat di peti mati khusus Minos berbeda. Mayat-mayat seperti itu tidak dianggap sebagai makhluk hidup di peti mati mereka, dan mereka adalah makhluk yang memiliki posisi di guild ini sebagai posisi asli mereka. Pertahanan markas tidak menganggap mereka sebagai objek penyerang. Namun, keadaan berbeda terjadi pada makhluk hidup. Oleh karena itu, Minos telah menandai sebuah tempat yang cukup dekat dengan Examire. Dari sana, ia dapat memimpin kelompoknya ke lokasi saat ini dan berjalan kaki menuju markas. Minos dan kelima rekannya merasakan kekuatan mereka berkurang saat ruang di sekitarnya terdistorsi, memindahkan tubuh mereka menjauh dari area pengejaran terjadi. Saat Minos dan orang-orangnya kembali ke Serikat, Artaud bergerak dan merasakan kultivasinya dari level 117 turun ke level 116. Aku harus mencari tempat bersembunyi dan menghabiskan beberapa bulan ke depan untuk memulihkan diri dengan aman. Jika aku mengambil jalan pintas, Minos akan menemukanku dan membunuhku. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Artaud berlari melintasi hutan, satu tangannya memegang luka di lengannya yang terluka. Kembali ke guild adalah sesuatu yang tidak bisa ia lakukan. Karena ia akan lemah selama beberapa bulan ke depan dan ada risiko Minos mencarinya di area tersebut, satu-satunya alternatifnya adalah mencari tempat untuk bersembunyi. Tidak seperti Minos, dia bukan seorang peramal, jadi tidak ada jaminan bahwa musuh-musuhnya tidak mengejarnya. Aku akan selamat, saat aku pulih, kau akan membayarnya, Minos. Pikirnya saat matanya berkilat hebat, auranya yang paling negatif dan kejam mampu menakuti hampir semua makhluk di dekatnya. Meskipun dia menyembunyikan kultivasinya karena takut Minos menangkapnya, niat membunuhnya sempat lepas dari kendalinya sejenak, menyebabkan puluhan makhluk tingkat 11 di sekitarnya pingsan. Kotoran, dia melihat area terowongan bawah tanah tidak jauh dari sana dan segera mengikuti jejak itu untuk bersembunyi di bagian wilayah yang didominasi oleh ras semut khusus. Saat Artaud mencari tempat persembunyiannya, Minos dan orang-orangnya telah meninggalkan tempat di mana segel teleportasinya berada dan kembali ke Examire. Karena mereka hanya berjarak beberapa puluh kilometer dari kota, kelompok itu dengan cepat menempuh perjalanan dari tempat kedatangan mereka ke kota markas besar Serikat yang megah. Sebelum memeriksa apa yang ditinggalkan Artaud sebagai warisan, Minos memimpin anak buahnya kembali ke markas Armans, di mana kelima sekutunya harus segera tiba untuk mengasingkan diri. Dengan dua orang yang sementara mencapai level 116 kembali ke level 114 dan tiga lainnya kembali ke level 113, kultivasi mereka akan segera kembali normal dan mereka akan mulai melemah. Semakin cepat mereka memulai pengasingan pemulihan, semakin baik kondisi untuk generasi mereka, dan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk kembali ke kondisi terbaiknya. Begitu mereka memperoleh akses ke bagian dalam Serikat, mereka berlima pergi ke gua faksi Minos, ditemani olehnya, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Sementara para lelaki di dalam gua mulai berkultivasi di bawah pengawasan para anggota faksi, Minos pergi ke peti mayat yang telah mengambil tubuh targetnya pada misi sebelumnya. Minos, apa yang terjadi? Vico, yang berdiri di samping robot level 107, bertanya sambil mendekati manusia berambut coklat, yang saat ini berambut panjang dengan beberapa helai putih di sana-sini. Pemimpin faksi itu menjelaskan sambil tersenyum lega. Hal-hal menjadi tidak terkendali dalam misi ini. Artaud membunuh targetku dan menghadapi kami sebelum mengorbankan parasit Flash Drain sendiri.
Apa, dia melakukan itu? Mata Viko membelalak saat dia melihat orang-orang yang sedang berkultivasi di sana. Apakah kalian menang? Tanya Otis, melihat bahwa mereka telah kembali hidup-hidup. Tetapi tidak yakin apakah mereka telah mencapai semua tujuan mereka karena mereka telah kembali jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Otis tahu tuannya bisa teleportasi, tetapi biayanya tidak murah. Minos tidak dapat menggunakan kemungkinan seperti itu kapanpun dia menginginkannya. Tidak, kami menundanya. Musuh melarikan diri setelah menyadari bahwa ia tidak dapat membunuh kami dan bahwa ia dalam bahaya kematian. Minos berkata sambil mengambil tubuh targetnya dari misi sebelumnya. Setidaknya kami dapat menyelesaikan misi eksternalku dan melenyapkan ancaman Artaud selama beberapa bulan ke depan. Ia tidak boleh kembali mengganggu kami sampai ia pulih sepenuhnya dari pengasingannya setelah pengorbanan. Semakin besar kultivasi dan peningkatan kekuatan sementara yang ditimbulkan oleh pengorbanan, semakin besar efek pantulan dari pengorbanan. Jadi, mereka yang memahami parasit flash drain dengan mudah memahami bahwa mereka memang akan terbebas dari Jenderal Artaud untuk sementara waktu. Tapi saat dia kembali, kita akan mendapat masalah serius, komentar Otis, khawatir akan kesejahteraan tuannya dan kelompoknya. Itu benar, kita harus bersiap menghadapi hal terburuk yang akan menimpa kita dalam 6 bulan hingga 1 tahun. Itulah jumlah waktu damai maksimal yang akan kita miliki sebelum serangan oleh beberapa penguasa puncak. Artaud tentu tidak akan membiarkan apa yang terjadi hari ini berlalu tanpa balas dendam yang pantas. Minos mengatakan hal ini sambil melihat keperkemahan musuh, membayangkan kekayaan yang akan ditemukannya di sana. Namun sebelum itu, ia meninggalkan gua untuk menyelesaikan misinya. Nanti dia akan dengan tenang memeriksa barang-barang milik musuh. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.